tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syakrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kumpul kita di sini untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia di depan pintu gerbang. Tapi Bung, tanah Indonesia ini masih dikuasai oleh Jepang. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Setelah Sultan Syahrir menyampaikan kekalahan Jepang dan melakukan rapat dengan para pemuda, keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kesepakatan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung Karnonya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Kang Masnya ada keperluan apa? Jadi begini Bu, ada hal penting ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Sebentar, saya panggilkan Kang Masnya dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya kami menemuinya. Ada perlu apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka daripada itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya pada rapat PPKI. Kita tidak boleh mengikuti PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dibentuk dengan rakyat Indonesia sendiri. Bukan begitu, memang kita harusnya membicarakan itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu penjajahan Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Apakah kita harus menunggu penjajahan Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu melawan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku mana bukti yang telah diperhitungkan itu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah Bung, kalau begitu kami undur diri dulu Bung. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Kemudian, setelah para golongan tua dan Bung Karno rapat, di sisi lain, para pemuda tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Jadi gini Pak, Ada apa ini? ya, Maaf atas kelancaran ini, Bung. Ini demi keselamatan kamu. Kami ingin membicarakan kembali proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini diselesaikan di situs PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu tersebut hanya imajinasi belaka saja? Apakah kita selamanya harus menunggu Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga demi rakyat-rakyat kita. Mereka juga membutuhkan kebebasan. Tenang, tenang saudara sekalian, marilah kita bicarakan ini. Tenang, tenang saudara sekalian, marilah kita bicarakan ini. Dan kamu silahkan buka ikatannya bentar. Agak lama ini, biar panjang-panjangin cukup. Iya, mantap, mantap. Dah. Kami mengerti dengan pendapat kalian berdua tentang proklamasi dan kami memang belum mikir ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bakal bisa bangkit dan memperkuat situasi ini karena kesempatan tidak datang dua kali. Seperti kata mereka benar dan saya setuju dengan pendapat mereka. Apakah bisa kita melakukannya? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk menahan serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Lalu bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Bentar. Mana kacamatamu? Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Maaf, ada apa ya? Sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Baik, anak saya akan ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Jadi Bu, ini sekitar kebutuhan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin di sini seperti Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju.
naskah ini. Di sini ada mesin ketik. Ada, mari ikut saya. Setelah usai pertandingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, tadi kakaknya berjalan dengan lancar. Ya, apakah kalian sudah merencanakan acara proklamasi besok yang akan berlangsung? Terima kasih kepada Ibu yang telah menemani saya di masa yang sangat ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah menemani saya di masa yang sangat ini. Untuk kibarkan ini. Baik, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baik.